Hai, halo, selamat sore Tribuners dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bertemu dengan kita berdua dalam program rutin Selamat Sore Medan. Iya, bersama kami host edisi hari Jumat. Host paling kece. Hari Jumat ya. Iya, saya Tiwayuni dan saya Truly Oktopurba. Kita sudah menyajikan berapa ini ya? Kita siapkan 3 laporan ya 3 dari berita. reporter kita di lapangan. Pokoknya seru-seru hari ini ya, Truly. Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir ini ya. Belum minggu depan ya, minggu terakhir ya. Iya, minggu tapi sudah jelang-jelang akhir ya. Akhir bulan. Dan biasanya kalau udah akhir-akhir bulan ini kita memang rada bersemangat ya kerjanya ya. Karena bakal mau terima gajian. Yang mau gajian kan, pegawai swasta biasanya gajiannya di minggu-minggu terakhir ya. Iya, betul sekali Truly. Tapi ya tetap namanya semangat harus tetap dipelihara ya, Truly. Betul sekali. Baik di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan ya harus tetap semangat. Siap. Baik, kalau begitu kita lanjut saja untuk berita pertama ini dari gonjang-ganjing politik ini ya, seputar pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang ya. Sepertinya masih lama ya tuh. Tapi sudah mulai ribut mulai sekarang. Manuvernya sudah mulai kelihatan dari sekarang. Iya, betul sekali. Ya, jadi Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa atau yang sering disapa dengan Ijek menyebutkan kalau dirinya sudah siap untuk menjadi rival Gubernur Sumatera Utara saat ini yaitu Edi Rahmayadi pada Pilgub 2024 mendatang ya. Namun Ijek menyinggung pernyataan Edi pada sidang paripurna di DPRD Sumut pada hari Selasa lalu yang menyebutkan bahwa Edi justru menantang Syamsul Kumar yang merupakan ketua fraksi Golkar DPRD Sumut untuk maju di Pilgub 2024. Nah, menurut Ijek pernyataan gubernur tersebut untuk menjadi cagup kembali di kontestasi politik sah-sah saja gitu. Namun Ijek mengaku dirinya masih akan menunggu masa jabatannya berakhir untuk menyampaikan secara resmi keinginannya untuk maju di Pilgub 2024. Nah, dikatakan Ijek, ia juga ada rencana untuk mendaftar menjadi caleg di daerah pemilihan Sumut 1. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah membulatkan tekadnya untuk maju kembali sebagai calon gubernur pada Pilgub 2024 mendatang. Edi juga melontarkan pernyataan menohok bagi siapapun yang ingin menjadi gubernur juga seperti dirinya agar menjadi rival yang positif. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Apapun itu punya hak untuk maju, silakan saja. Kalaupun ada gubernur yang sekarang mengatakan dia mau maju, sah-sah saja, tidak ada masalah bagi kita. Berarti Pak, kita siap untuk bersaing dengan Pak Edi Rahmayadi? Siap sekali pun. Tapi saya mau tambah juga ya, kalau saya tadi tanya siap, saya sangat siap sekali. Tapi yang saya dengar gubernur Pak Edi Rahmayadi menantangnya SQ itu untuk jadi gubernur ke depan, menantang SQ untuk kandidat gubernur waktu di Syamsul Komar. Kemarin kita dengar di DPR, gubernur langsung statement menyatakan maju 2024 jadi calon gubernur, menantang Syamsul Komar kemarin. Itu berarti mungkin nanti Golkar akan memilih siapa nanti antara Syamsul Komar atau siapa yang akan maju pilgub nanti. Ya, memang ada tapi seperti tiada, tapi walaupun tiada tapi terasa ada perseteruan yang semakin hari sepertinya semakin terlihat gitu, ya, semakin meruncing. Malah menurut dia ini nggak takut ya katanya, enggak lah katanya dan kayak gitu. Memang wartawan juga suka mancing-mancing ya Truly. Iya, kadang sih wartawan juga kelewatan ya. Iya. Suka memancing lah ya mungkin ya, tapi ya seru sih. Iya. Seru ya, semoga ya kompetisinya tentu sehat ya Truly. Sehat sekali ya. Baik, ini untuk politik 2024. Iya. Mike, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Rehtin Hani. Selamat sore Rehtin. Apakah mendengar suara kami? Selamat sore Bang Truly. Iya. Nah, kira-kira kapan ini ya berakhir masa jabatan gubernur, di tanggal berapa dan bulan berapa ya perkiraan? Di tanggal 5 September 2023. Oke, berarti sekitar 3 bulan lagi ya, Kak ya? Iya, September ya. Oke. Memang sudah harus persiapan. Sudah persiapan ya. Melakukan strategi pemenangan ya. Iya, baik. Nah, untuk Pak Ijek sendiri
ketika disebut nama Syamsul Qomar ini bagaimana reaksinya gitu? Beliau kan sebagai salah satu orang yang paling berpeluang sementara ini dari Golkar gitu ya. Tapi ketika disebutkan justru nama Syamsul Qomar, apakah ini Pak Ijek mungkin ini merasa sebuah sindiran gitu atau gimana ya? Satir lah ya gitu. Gimana ya? Ya sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan Pak Ijek, beliau mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Edi Rahmayadi dalam sidang paripurna itu sifatnya lebih memandang Golkar, karena pada saat sidang paripurna Golkar yang paling banyak mengkritisi terkait laporan pelaksana kinerja gubernur atau LKPJ pada sidang paripurna di DPRD Sumatera Utara. Jadi karena Pak Syamsul Qomar juga posisinya sebagai ketua fraksi Golkar, nah pada saat itu seperti pernyataan gubernur itu seperti bagaimana jika Golkar yang melaksanakan pemerintahan, gitulah istilahnya. Karena pada saat itu sangat banyak karena yang kritiknya yang paling banyak itu dari Golkar gitu Pak. Tapi kalau dari Pak Ijek sendiri beliau mengatakan beliau siap gitu. Tapi karena Pak Edi mengatakan Pak Syamsul, ya dia istilahnya seperti satire juga sih, sebenarnya lebih kayak menyindir Pak Edi juga gitu. Karena apa beliau mengatakannya Syamsul Qomar gitu. Sementara yang paling berpeluang Pak Ijek. Iya, Retin, pada saat sidang paripurna kemarin, apakah Pak Ijek juga hadir di dalam sidang tersebut? Gimana Kak? Kurang jelas suaranya Kak, sorry. Apakah dalam sidang paripurna kemarin ya, LKPJ kemarin, apakah Bapak Wagub juga hadir di dalam acara sidang tersebut? Iya, Pak Wakil Gubernur pada saat itu hadir. Hadir juga. Tapi karena pernyataan Pak Edi itu tidak menyebut Syamsul Qomar langsung ya, beliau hanya mengatakan SQ, hanya mengatakan inisial gitu. Jadi tidak baik Pak Syamsul Qomar maupun Pak Ijek sendiri juga tidak memberikan respon apapun gitu. Tapi kalau dari pernyataan Pak Syamsul Qomar sendiri, beliau mengatakan dia udah tahu kalau SQ itu mengarah ke dia gitu. Tapi beliau tidak langsung menanggapi atau berbicara langsung dengan Pak Edi. Tapi beliau hanya menganggap bahwa itu sebagai balasan atau emosional dari Pak Edi karena mendengar banyak sekali kritikan dari Partai Golkar. Ya, spontan mungkin ya, seperti itu ya. Kemudian Retin, ini kan sepertinya ya semakin mengkerucut ini ya, isu-isu untuk Pilgub 2024 ini. Kemudian dari pernyataan Pak Edi sendiri yang menyatakan siap dan siapapun akan menjadi rival saya, siapapun calon gubernur, seperti itu ya kalau tidak salah statementnya. Itu kalau untuk dukungan partai sendiri bagaimana Retin? Apakah partai-partai di Sumatera Utara ini sudah menunjukkan dukungan ke kandidat tertentu? Ya, kalau untuk partai-partai sendiri Kak, mereka tidak ada menyatakan dukungan secara khusus untuk Pak Edi sampai saat ini. Justru berdasarkan pengamatan kami untuk Pak Ijek yang sudah ada, karena tadi malam dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sendiri mengunjungi rumah dinas Pak Ijek, menyampaikan langsung bahwa mereka mendukung Pak Ijek sebagai calon gubernur di Pilgub 2024. Tapi kalau untuk Pak Edi sampai sejauh ini belum ada partai yang menyatakan langsung dukungan mereka gitu. Hanya beberapa kali acara partai politik yang ada di Sumatera Utara yang dihadiri Pak Gubernur yang Pak Edi Rahmayadi yang menyatakan bahwa beliau membutuhkan partai-partai politik untuk menjadi perahu beliau untuk maju kembali di Pilgub 2024 gitu. Ya. Kendati Pak Edi sendiri sudah melakukan pendekatan ya, upaya pendekatan ke beberapa partai, tapi sepertinya partai belum ada menunjukkan dukungan ke Pak Edi. Nah, apakah ada kemungkinan Pak Edi ini maju sebagai calon gubernur nantinya dengan apa? Sistem independen atau perseorangan ya, seperti itu ya? Ada nggak peluang-peluang seperti itu yang ditunjukkan Pak Edi? Iya, kalau berdasarkan wawancara kami dengan pengamat politik Kak, beliau mengatakan bahwa kecil kemungkinan Pak Edi maju itu dari jalur independen, karena di Sumatera Utara sendiri masih sangat sedikit, belum pernah terbukti atau belum pernah tersimulasi gitu suara independen di Sumatera Utara. Tapi pengamat politik Pak Sohibul Ansor mengatakan sangat besar kemungkinan beliau masih akan maju dengan dukungan partai politik.
gitu Kak. Iya, dengan keyakinan Pak Edi sendiri kan, dengan penuh keyakinan bahwa dia akan maju, apakah mungkin ada sesuatu yang tidak bisa terbaca ya barangkali ya, bahwa sebetulnya Pak Edi ini sudah mendapat dukungan dari partai politik kendati tidak secara langsung dinyatakan oleh partai politik. Seperti itu. Ada nggak Hani melihatnya itu? Ya, kalau terkait hal itu masih sangat sulit untuk dideteksi ya Kak. Karena beberapa kali undangan dari partai politik yang dihadiri Pak Edi Rahmayadi sendiri, belum ada ketua-ketua partai, ketua DPD partai yang menyatakan atau bahkan tidak secara langsung ya menyatakan mereka masih menginginkan Pak Edi sebagai gubernur gitu, karena beberapa partai masih istilahnya belum memberikan kode-kode gitu, memberikan kode arah dukungan mereka. Masing-masing partai di Sumatera Utara selain PSI ya Kak, mereka masih menyatakan kalau ada kemungkinan kenapa nggak kader partai mereka gitu, sehingga mereka masih menginginkan kursi dari caleg mereka yang mereka daftarkan ke KPU itu bisa memenuhi 20% minimal untuk bisa mengusung calon gubernur dari partai mereka sendiri gitu. Iya, Hani kemungkinan sendiri ini kan Pak Edi Rahmayadi juga baru saja melantik ya, kalau tidak salah ada 64 pejabat di lingkungan Pemprov Sumut. Apakah ini kadang-kadang untuk memperkuat posisi dia sebagai petahana ini kan lebih bebas untuk berekspresi, bermanuver secara politik ya. Apakah ada indikasi-indikasi seperti itu bahwa apa yang dilakukan Pak Edi untuk melantik 64 pejabat itu terkait dengan posisinya memperkuat diri sebagai petahana nanti di Pilgub 2024? Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, kalau terkait hal itu kami sudah konfirmasi dengan Pak Edi ya. Kami menanyakan apakah ini ada hubungannya dengan keinginan beliau maju lagi, tapi beliau selalu membantah. Dan ada hal yang menarik sebenarnya Kak, sama pelantikan yang dia lakukan beberapa bulan belakangan ini. Kami juga wawancara dengan anggota DPRD Sumut yang menyoroti bahwa pelantikan yang beliau lakukan itu berdekatan waktunya. Hanya sekitar berselang 1 bulan atau bahkan 3 minggu atau bahkan berselang hari gitu, pelantikan yang Pak Edi lakukan di sisa masa jabatannya yang tinggal bersisa sekitar 3 bulan ini. Dan beliau pada saat pelantikan selalu memberikan statement yang tidak jauh berbeda, yaitu statementnya pegawai atau ASN itu tidak boleh ikut berpolitik praktis gitu, tidak boleh mengikuti jalur politik praktis manapun itu, atau mendukung calon satu atau calon yang lain gitu ya. Itu yang selalu beliau ulang-ulang dalam setiap pelantikan itu. Dan anggota DPRD Sumut Pak Tuahman Purba menyoroti bahwa pelantikan dari yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini terkesan sangat tergesa-gesa dan juga kejar tayang. Ya, seperti itu ya. Iya, betul. Satu lagi mungkin Hani, selain ada 2 nama ya yang menyatakan siap untuk maju calon gubernur. Apakah ada nama-nama lain yang kemungkinan juga berpeluang barangkali juga mendapat dukungan dari partai politik ya untuk berkompetisi di 2024 nanti, Hani? Isunya bagaimana? Kalau untuk calon-calon yang lain di luar Pak Edi atau Pak Ijek masih belum ada yang sangat mencuat gitu Kak, karena dari pada saat partai-partai politik juga sudah memulai proses pemilu seperti pendaftaran calon legislatif, terus juga pendaftaran partai politik. Kami mewawancarai mereka masih belum mau condong ke manapun gitu. Mereka masing-masing masih mau mengusung kadernya, tapi mereka belum menyebutkan nama-nama tertentu gitu untuk bisa maju di Pilgub 2024. Artinya masih belum secara tegas ya mengarah ke nama tertentu ya. Kalau nama Bobi Nasution sendiri, Hani, seperti apa? Apakah juga muncul di bursa pencalonan? Iya, kalau untuk Bobi Nasution sendiri memang sempat mencuat di beberapa pandangan-pandangan para pengamat politik yang ada di Sumatera Utara. Tapi kalau dari partai politik yang menaungi Bobi Nasution sendiri, yaitu PDIP, belum pernah menyatakan secara resmi bahwa mereka mengusung Bobi Nasution di pemilihan gubernur
mendatang. Tapi nama Bobi memang sempat mencuat di prediksi pengamat politik yang ada di Sumatera Utara. Oke Hani, Truli, Siap, barangkali cukup, itu tadi itu. ya. Terima kasih Hani untuk laporannya. Ditunggu laporan selanjutnya. Ya, memang kalau 3 nama ini sepertinya cukup kuat ya Tru, Iya. untuk di Sumatera Utara ya. Baik Pak Edi sebagai petahana, kemudian Pak Ijek sendiri sebagai wakil gubernur sekaligus ketua Golkar Sumatera Utara, iya. dan Pak Bobi Nasution juga sepertinya Tertarik. memiliki kekuatan yang seimbang Iya, ini iya. ketiganya nih ya. Ketiganya ini punya peluang yang sama besarnya untuk sebagai Sumut 1 ya. Sumut 1 betul sekali. Ya, ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti pertarungan politik di tahun 2024, dan kita akan berlanjut ya terus. Ya, ke berita kedua, silakan. Berita kedua ya, Tribuners, seorang pria melompat ke sungai saat digerebek Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Seorang pria di Dusun Rawa Batak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, melompat ke sungai saat digerebek Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kemarin. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Harrison Manulang mengatakan penggerebekan dilakukan berdasarkan adanya informasi tentang aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkoba yang meresahkan masyarakat. Dikatakan Harrison, saat penggerebekan dilakukan, salah seorang pelaku di lokasi sempat berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai. Namun personil dengan cepat mengejar dan mengepung di kedua sisi sungai. Dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa sabu-sabu. 7 orang pria diduga sebagai pengguna narkoba. Amatan Tribun Medan dalam video amatir yang diteruskan oleh Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Saat petugas sampai di lokasi, para pelaku tengah duduk di sebuah pondok dengan sambil minum tuak. Saat dilakukan pemeriksaan oleh personil, pelaku yang menggunakan baju biru tiba-tiba melarikan diri dan langsung melompat ke sungai. Kedua sisi sungai tersebut pun langsung dikepung personil Sat Narkoba, membuat pelaku kebingungan untuk melarikan diri. Hingga akhirnya pelaku pun menyerah dan berenang menepi ke arah personil Sat Narkoba. Ketujuh pria tersebut langsung diboyong ke Mako Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu tadi laporan dari Polres Pelabuhan Belawan. Kita saksikan dulu videonya berikut ini. Nyerah aja udah ya kan? Borgol! Satu nih, kau sini. Kau lari lagi kau. Di sampingan. Ini iya. Terima kasih. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan grebek kampung narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Rawabata, Desa Pematang Johar. Adapun hasil yang kami capai 1 paket sabu dan 7 orang laki-laki berhasil diamankan. Yang mana saat
dilakukan penangkapan, ada salah seorang melarikan diri dengan berenang ke sungai, namun berhasil diamankan oleh personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Demikian. Cukup ini ya, dramatis. Dramatis ya, seru ya sampai melompat ke sungai. Tapi ini kayaknya bukan kasus pertama, Tru. Iya, sering sekali sih orang kalau dikejar-kejar digerebek itu malah melompat ke sungai. Melompat ke sungai ya. Dan mungkin itu alasan juga para pengedar ini mangkalnya suka di pinggir sungai. Di pinggir sungai, iya. Jadi ada alternatif. Baik, kita terhubung dengan reporter Aprianto Tambunan. Halo Aprianto. Ya, selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Aprianto, bisa diceritakan bagaimana detik-detik dramatisasi dari kejadian penggerebekan yang ada di Rawabata tadi ya? Rawabata, Pematang Johar. Mungkin bisa diceritakan, Aprianto. Ya Kak, selamat sore Tribuners. Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan gerebek kampung narkoba pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, yang dimana di desa Rawa Batak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Dabandeli, kemarin sore digerebek oleh Sat Narkoba. Dan pada saat penggerebekan tersebut, 7 pelaku ini sedang duduk santai di sebuah pondok yang berada di tepian sungai dan juga di tepian perkebunan pohon pisang. Dan pada saat digerebek tersebut, mereka tengah santai duduk minum tuak dan terkejut melihat kedatangan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan ke lokasi tersebut. Dan saat dilakukan pemeriksaan tersebut, salah satu pelaku ini berhasil mencoba melarikan diri ke arah perkebunan pisang. Namun karena dari arah berlawanan ada salah satu personel yang sudah mencegat, dia pun nekat melompat ke sungai dan berenang ke seberangnya. Namun pihak Sat Narkoba sendiri langsung mengepung sisi yang lainnya dari sungai tersebut, hingga pelaku ini pun sempat kebingungan untuk melarikan diri, sehingga dia pun akhirnya menyerah dan ditangkap oleh Sat Narkoba dan langsung diboyong ke Mapolres, Kak. Begitu, Kak. Iya, Aprianto, kira-kira sampai berapa lama dia bertahan di sungai itu sampai akhirnya menyerah dan ke pinggir tadi ya? Ada berapa lama? Ada. Dari informasi Kasat Narkoba, dia sempat bertahan 5 menit di tengah sungai tersebut, Kak. Namun mungkin dia udah merasa kedinginan, dia pun menyerah dan meminggir ke pinggir sungai tersebut, Kak. Berarti daya juangnya kurang ya terus ya. Kalau 5 menit ya. Singkat sekali. Itu 5 menit mengapung atau apa gitu? Menyelam gitu atau di pinggir-pinggirnya aja dan bernafas masih? Di tengah sungai tersebut, Bang, namun kepalanya tetap muncul di atas air. Oh, sebenarnya dangkal ya. Sepertinya sungai dangkal ya, Aprianto ya. Sehingga dia tidak perlu berenang ya. Dari perkiraan Sat Narkoba, air tersebut cuma tinggi 1 meter, kan, namun kedalaman lumpurnya tidak diketahui, Kak. Siap. Yeah. Karena kan kalau misalnya dia hanya 5 menit menyelam di air, menyelam, udah bagus tuh. Menyelam, gitu. Kalau 5 menit menyelam, wah itu luar biasa. Itu udah atlet itu, bukan orang biasa lagi, apalagi narkoba ya, orang yang sudah kena narkoba ya. Tapi ya menurut saya sih kurang daya juangnya ini. Sepertinya dia lebih cenderung untuk menyerah ya kan. Menyerah, iya. Dengan segala konsekuensi. Tapi memang ini sepertinya bukan kejadian pertama ya, Aprianto. Di beberapa tempat ya, seperti di Sungai Denai juga saya pernah baca. Malah ada yang sampai meninggal dunia ya, tewas ya si pelaku ini ya, karena dia nekat nyebur, mungkin kehabisan nafas atau tidak bisa berenang. Ditemukan selanjutnya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tapi cukup ini nekat, tapi nekatnya masih belum terlalu juga ya Truli ya. Betul karena sekali. Hanya bertahan 5 menit di air ya kan. Selanjutnya bagaimana nih Aprianto? Kira-kira apa pasal yang menjerat ke-7 pelaku ini dan bagaimana dengan ancaman hukumannya? Ya Kak, tadi setelah saya follow up kembali dari ke-7 pelaku yang diperiksa ini, salah satunya adalah pengedar narkoba, dan dari 6 orang lainnya hanya pengguna. Itu pun ada 3 orang yang dinyatakan negatif narkoba, dan salah satunya itu ya pelaku yang melompat ini, yang kabur ini, dia negatif dari narkoba. Artinya dia dibebaskan kemungkinan ya? Masih dalam penyelidikan, Kak. Apa mungkin dia dosis dari narkoba tersebut memang udah habis dari tubuh dia, Kak, atau memang dia memang tidak pengguna narkoba, Kak. Nanti akan diberikan informasi oleh Sat Narkoba sendiri, Kak. Ya, Aprianto, apakah ada informasi dari pihak kepolisian kalau Rawabata ini ya, atau mungkin di tempat
ditemukannya atau tempat penggerebekan ini memang sudah menjadi target gitu, atau memang di situ memang sering terjadi transaksi narkoba? Apakah ada informasi seperti itu, Prianto? Ya Kak, memang Rawabata ini sudah ditargetkan pihak Polres Pelabuhan Belawan dari minggu lalu Kak. Mereka memang sudah memberikan informasi akan melakukan penggerebekan, dan yang disebutkan dari Kasat Narkoba sendiri, yang ditargetkan tersebut memang udah lama diincar dan baru sekarang bisa dilaksanakan penggerebekan Kak, setelah dilakukan penyelidikan hingga pelaku ini pun bisa ditangkap Kak. Iya. Ya, terus. Ya, siap. Cukup? Silakan dilanjutkan pertanyaan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan pihak kepolisian semakin gencar melakukan pengawasan dan patroli lah ya. Iya, terkait kasus narkoba yang tidak pernah berhenti ya terus. Karena setiap laporan kita selalu ada ya, Tru. Iya, betul sekali. Baik, Aprianto, terima kasih. Tetap semangat ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Kak Eti dan Bang Trudi. Ya, Trudi, baik. kita masuk Kita lanjut ke berita terakhir ya. Ini terkait limbah pabrik ya. Puluhan hektar lahan pertanian milik warga di Dusun 1 Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tak lagi produktif alias rusak. Pasalnya lahan pertanian yang dimaksud diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit PT Raya Padang Langkat Rapala sejak tahun 2022 lalu. Hal ini disampaikan salah seorang pengurus kelompok tani bernama Guritno saat diwawancarai wartawan Tribun Medan. Guritno mengatakan akibat kejadian itu membuat warga kian resah. Sebelumnya lahan yang terdampak setahun belakangan masih bisa ditanami padi dan cukup untuk kebutuhan petani sehari-hari. Namun kondisi ini berubah total. Puluhan hektar lahan pertanian tersebut sudah tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ia menambahkan dari 2 sampel air yang diambil baik pada areal persawahan dan kolam waduk PT Rapala menunjukkan hasil yang sama. Terdapat kandungan limbah lemak dan minyak yang masuk ke areal persawahan. Hal itulah yang diduga menjadi penyebab matinya areal persawahan di sana. Nah, Estate Manager Kebun PT Rapala Bernard Huta Barat membantah hal tersebut. Ia menyebutkan pada tahun 2000-an PT Rapala kekurangan sumber air. Pihak perusahaan pun memanfaatkan area yang lebih rendah untuk menampung air. Kemudian areal tersebut dibuat benteng untuk menampung dan mensuplai air ke pabrik. Nah, Bernard lebih lanjut menyebut air tersebut bukanlah limbah, melainkan air bersih dari tada hujan untuk mensuplai air ke pabrik. Saat masih dipenuhi air, pemerintah Desa Padang Langkat meminta perusahaan untuk mensuplai air ke kolam dari waduk tersebut. Bernard juga menegaskan kalau air yang dimaksud warga mengandung limbah, dan Bernard menegaskan tentunya pihak desa tidak akan meminta untuk mengairi kolam milik desa. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Setelah masuknya limbah Rapala ke lahan persawahan, maka hampir 2 tahun ini seluruh petani yang ada di Desa Padang Langkat maupun Desa Pasiran tidak dapat menggunakan lahannya sebagaimana mestinya. Yang biasa ditanami padi, ini nggak bisa lagi ditanami padi seperti biasa. Artinya memang lahan yang hari ini dialiri limbah Rapala itu, air dari waduk itu, memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menanami padi lah begitu. Nggak produktif lah ya Bang? Nggak produktif. Kenapa gitu Bang? Karena memang kandungan air yang masuk ke dalam situ ditengarai masuk limbah juga. Ini dulu pernah saya lakukan uji lab kurang lebih antara bulan 10 atau bulan 11 2022 yang lalu. Memang hasil yang keluar itu membuktikan banyak kandungan limbah yang masuk di areal persawahan ini. Karena waktu itu saya mengambil sampelnya dari sawah, saya ambil sampel, dan dari kolam waduk itu juga saya ambil sampel, hasilnya sama. Apa isu yang disampaikan masyarakat tadi sama Bapak itu bisa saya terangkan Pak ya. Kalau isu limbah itu yang kami alirkan ke masyarakat tidaklah benar. Itu adalah dulu itu memang ada daerah rendahan pada tahun 2000-an. Pabrik kami itu kekurangan sumber air.
Jadi kekurangan sumber air, maka kami anggap itu bisa jadi penampungan air. Itu kami bikin benteng supaya ada mensuplai air keperluan untuk pabrik. Nah, pada tahun 2000 juga, 2000 kalau nggak salah tahun 2010 itu kami bikin waduk penampungan air yang di dekat pabrik supaya mana tahu musim kemarau suplai air ke pabrik itu nggak kekurangan. Maka waduk yang penampungan air yang dianggap masyarakat untuk mengalirkan limbah itu nggak kami pakai lagi karena memang itu bukan penampungan limbah, bukan air limbah, itu adalah air bersih dari tada hujan yang untuk mensuplai pengolahan di pabrik. Iya, ini soal limbah ini memang cukup ini ya, sangat menarik terus ya, dan selalu tidak ada ujungnya ini antara pihak yang mencemari, yang diduga mencemari dengan pihak yang tercemar lah gitu ya. Tapi begitupun kita lihat dulu seperti apa perkembangannya dengan tersambung ke reporter Tribun Medan, Muhammad Anil. Selamat sore Muhammad Anil. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Oke, baik. Saat ini bagaimana kira-kira penyelesaian akhirnya dari ini kasus ini gitu, antara yang dirugikan dengan pihak-pihak yang diduga ini ya yang bermasalah gitu. Oke, baik Bang. Jadi memang sebelumnya itu puluhan hektar lahan milik petani di desa di Dusun 1 Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu sudah tidak produktif lagi. Bahkan diduga itu tercemar limbah pabrik PT Kelapa Sawit PT Raya Padang Langkat atau Rapala sejak tahun 2022 yang lalu seperti itu Bang. Namun menurut salah seorang warga yang tergabung juga di dalam kelompok tani bernama Guritno, saat kita wawancarai memang ia mengatakan bahwa limbah dari PT Rapala ini memang sudah mengaliri sawah pertanian milik warga itu sejak tahun 2022. Bahkan ia sudah melakukan uji lab di kampus USU dan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Namun saat kita tanya apakah hasil dari uji lab tersebut, ia mengatakan terdapat kandungan minyak dan lemak yang berlebihan sehingga persawahan milik warga di desa Padang Langkat ini tercemar seperti itu Bang. Namun saat kita konfirmasi manajer kebun PT Rapala itu Banyak Kuta Barat membantah hal itu. Bahkan ia mengatakan pada tahun 2000-an PT Rapala itu kekurangan sumber air dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak desa, di mana pihak perusahaan itu memanfaatkan areal yang lebih rendah untuk menampung air, kemudian areal tersebut dibuat benteng untuk menampung dan menyuplai air pabrik seperti itu Bang. Dan dia pun sempat mempertanyakan hasil uji lab yang dilakukan oleh pengurus salah satu kelompok tani. Dia bertanya, itu air limbah yang mana yang diambil? Karena pada saat itu memang pihak PT Rapala tidak dilibatkan dalam pengambilan sampel uji lab ini. Seperti itu KIT dan Bang Truli. Namun ia tetap terbuka dan tetap meminta kepada masyarakat jika memang nanti ingin dilakukan uji lab lagi, pihak perusahaan pun siap untuk melakukan uji lab seperti itu Bang. Namun informasi yang kita peroleh setelah pemberitaan ini beredar, itu ya Bang, masih dugaan, sementara itu masih disayangkan dugaan ada beberapa intimidasi yang dilakukan, tidak diketahui apakah itu dari pihak perusahaan atau ada orang-orang suruhan seperti itu Bang. Jadi ada salah seorang kelompok tani yang menjadi intimidasi Bang terkait pemberitaan diduga dari limbah PT Rapala seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Iya, Anil kan ini ke lokasi ya, ke tempat persawahan yang diduga rusak karena limbah. Secara visual, apakah memang ada misalnya ya ini tanaman yang tidak bisa tumbuh secara maksimal, atau ada satwa-satwa yang misalnya terganggu dengan air yang diduga kena limbah itu tadi? Anil, bagaimana pengamatan secara visual? Benar Kak, jadi memang ada visual yang tapi tadi saya agak lupa juga sih mengirimi. Ada memang gambar kita ambil dari drone Kak. Dari drone itu ada lahan sawah ya, sekitar lebih kurang puluhan hektar. Memang sudah tidak bisa ditumbuhi padi Kak. Dan jadinya dia seperti rumput kering gitu Kak. Begitu juga dengan beberapa seperti yang kita sebutkan tadi, ada satwa itu memang dulunya ada lokasi yang memang sering digunakan masyarakat untuk memancing, namun sampai saat ini sudah tidak bisa lagi.
digunakan untuk memancing karena ada ini ya Kak, limbah tersebut seperti yang Kakak saksikan saat ini di layar, dan itulah yang diduga merupakan limbah Kak yang mengaliri antara perbatasan kebun dan persawahan milik warga seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Ya, jadi di kolam itu tidak ada sama sekali hewan-hewan yang tumbuh, ikan-ikan segala macam? Menurut informasi yang kita peroleh dari warga ya Kak, karena kondisinya kan sekarang sudah berumput Kak. Kecuali air yang tadi itu, yang seperti di layar itu memang seperti tampak pelepah-pelepah hasil pengolahan sawit lah seperti itu. Namun di lokasi yang berbeda yang biasanya digunakan warga untuk melakukan pemancingan dan sudah ditumbuhi oleh rumput, warga menilai bahwasanya sudah tidak ada ekosistem seperti ikan di situ Kak. Karena sudah terdampak oleh limbah yang diduga memiliki kandungan lemak dan minyak yang berlebihan seperti itu Kak Evi dan Bang Truli. Untuk status lahan sendiri, Anil, apakah ini memang milik masyarakat atau mungkin milik pihak lain? Anil, apakah ada informasinya? Kalau untuk status lahan sendiri itu memang milik masyarakat ya Kak, dan ada beberapa kelompok tani memang Kak di situ. Dan kebetulan memang kita wawancara ini, Bu Ritno ini merupakan salah seorang kelompok tani di desa Padang Langkat seperti itu Kak. Jadi ada sekitar 20-an hektar lebih sawahnya Kak, seperti itu Kak Edi dan Bang Truli. Kalau dari kelompok tani sendiri, Anil, apakah sudah ada upaya-upaya komunikasi ke pihak perusahaan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini? Baik Kak, memang sudah berapa kali berupaya Kak, bahkan kita sudah sempat memberitakan juga, seperti beberapa waktu lalu ada seorang anggota dewan ya Kak, yang bernama, yang sering kerap dipanggil Tono, kita sempat juga memberitakan, bahkan sempat bersinggungan dengan PT Rapala, di mana pada saat itu Tono yang merupakan anggota dewan dari Partai Nasdem Kabupaten Langkat pada saat melakukan reses terkait limbah ini, bahkan ia sempat dipidana Kak dan ditetapkan tersangka oleh Polres Langkat karena melawan dari ibaratnya diduga memprovokasi warga dengan PT, karena sampai saat ini PT Rapala sendiri menganggap mereka tidak ada membuat limbah gitu ke persawahan warga seperti itu. Jadi memang hingga sampai saat ini belum ada titik terang antara masyarakat dan PT Kak seperti itu. Dan ini sudah cukup lama kejadian ini seperti itu. Dan bahkan warga pun sebenarnya saat kita wawancara pun sudah tidak ingin sebenarnya untuk melakukan prosesi wawancara karena mereka menganggap nggak ada gunanya, karena dari dinas terkait maupun aparat penegak hukum yang lainnya pun tidak ada memberi respon seperti itu Pak terkait limbah ini. Itu kait dan Bang Truli. Selanjutnya bagaimana upaya masyarakat ini untuk ini kan tidak bisa dibiarkan karena lahan menjadi tidak produktif, tentu berpengaruh terhadap income dan produksi dari desa tersebut ya, atau aparat desa sendiri lah, kira-kira langkah apa yang akan mereka lakukan supaya ini ada jalan keluarnya? Benar Kak, jadi memang saat ini saat kita wawancarai memang langkah selanjutnya mungkin mereka akan berkoordinasi dengan kepala desa, di mana memang kepala desanya masih baru. Dan mungkin nanti akan ini Kak melakukan seperti audiensi mungkin ke PT Rapala terkait ataupun aksi mungkin nanti akan digelar oleh warga ke PT Rapala terkait limbah ini, dan mereka pun masih terus berupaya supaya lahan yang sudah sejak tahun 2022 lahan padi yang sudah tidak produktif ini agar bisa kembali atau diperbaiki lah seperti sedia kala seperti itu Kak Eki dan Bang Truli. Anil, apakah ada upaya konfirmasi ke Bapedalda Langkat? Bagaimana Kak? Bapedalda Langkat, apakah ada upaya konfirmasi? Barangkali kalau misalnya memang ini kan tinggal pembuktian saja sebetulnya kan. Satu pihak membantah, satu pihak menuduh, jadi kan tinggal pembuktian. Perusahaan kalau memang betul-betul tidak melakukan pembuangan limbah, tentu ada pembuktiannya. Demikian juga dengan masyarakat. Tuduhan tentu ada pembuktiannya. Tentu tidak cukup dengan sampel saja ya, karena bisa jadi pencemaran ini mungkin dari sumber-sumber yang lain begitu ya. Ini kan tinggal pembuktian. Bagaimana kira-kira? Seharusnya Mbak Pedalda di sini yang punya peran. Ya seperti Kakak sampaikan, memang sejauh ini kita masih belum sampai ke pihak tersebut Kak. Memang masih berupaya karena yang kita dengar dari masyarakat sendiri, selain nantinya akan ada pertemuan dengan PT Rapal dan nanti keduanya akan bersepakat melakukan uji lab kembali Kak terkait sampel air yang diambil nanti Kak, seperti itu Kak Eki dan Bang Truli. Iya. Sama inilah mungkin ipalnya ya kalau dari perusahaan ya, saluran limbahnya itu ya. Mungkin pihak perusahaan kalau memang bisa membuktikan ya bahwa itu tidak bermasalah. Tidak dari bersumber dari pabriknya. Oke, dan Anil, terima kasih untuk laporannya.
Siap, Kak Eti, Bang Truli, selamat sore Bang. Selamat sore Anil, selamat bertugas kembali, tetap semangat. Ya benar sekali ya. Memang persoalan lingkungan ini pelik ya. Di satu sisi mungkin kepentingan perusahaan, di sisi lain kepentingan keberlangsungan hidup ya, terutama masyarakat yang kena dampak. Jadi ya masing-masing ngotot-ngototan ya harus bagaimana penyelesaian, jalan keluarnya harus ada ya. Iya, pas. Truli, itu tadi 3 berita yang sudah kita sajikan ya. Iya, terima kasih ya Tribuners untuk atensinya. Semoga yang kita sajikan pada hari ini bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Dan kita akan bertemu kembali ya Truli. Iya, hari Senin. Kok Senin? Iya, karena kalau untuk giliran kita hari Jumat, tapi kan acara Selamat Sore Medan ini kan dari Senin. Di host yang lain ya, di host yang lain. Baik, saatnya saya Wahyuni undur diri dan kan saya sendiri Truli Oktopurba. Sampai jumpa pekan depan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi.